Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita tentu saja bersyukur atas sedaya nikmat ingkang Allah titipan kepada kita. Banyak yang sakit bulan-bulan ini, di banyak masjid juga begitu kondisinya. Tetapi semangat kita insya Allah mengalahkan rasa sakit, insya Allah. Dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah di atas risalah Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, nikmat sehat khususnya betul-betul harus kita gunakan sebaik mungkin, karena itu adalah bekal yang utama di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, nikmatani maubunun as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering melalaikan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Maka bagi kita yang diberi sehat, alhamdulillah, pastikan kesehatan kita bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para salafus saleh menyebut, sesungguhnya kita itu sudah mulai kehilangan umur kita sejak hari pertama dilahirkan. Begitu masuk hari pertama berarti hilang sehari jatah umur kita. Dan terus hari demi hari, kumpulan hari-hari itulah kita. Sampai akhirnya nanti datang di mana kita masuk ke hari terakhir. Dan kita tidak tahu kapan itu datang. Hari Ahad kemarin, salah seorang jamaah saya, adiknya umur 30 tahun Bapak Ibu, sehat, tentara TNI, baru pindah dari luar Jawa ke Jawa 6 bulan terakhir ini. Saking bahagianya pindah ke sini, sering bersih-bersih rumah. Sampai kemarin waktu Ahad itu bersih-bersih sampai jam 9 malam. Kemudian keringat mungkin nggak nyaman, langsung mandi gerujukan. Maka hati-hati mandi gerujukan itu. Gerujukan tahu nggih? Mandi langsung ke kepala. Setelah itu sesak nafas. Kemudian selang 3 jam sudah nggak bisa membuka mulutnya. Dibawa ke rumah sakit PKU Gamping, meninggal. Semoga Allah merahmati beliau. Umur 30 tahun, tentara. Harusnya sehat banget tuh niku. Tetapi memang jatah hari terakhirnya ya hari itu, Bapak Ibu. Itu menjadi pengingat buat kita yang masih diberi sehat. Ya Allah, mohon padamu agar benar-benar sehat kita itu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh alangkah meruginya orang yang diberi kesehatan tetapi tidak semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita yang sudah kategori sepuh yang waktunya relatif lebih dekat, maka kita benar-benar memohon kepada Allah agar waktunya betul-betul kita gunakan untuk dimudahkan di dalam beribadah kepada Allah. Dan kita sudah belajar Bapak Ibu supaya kita mudah di dalam beribadah, caranya banyak istighfar. Di antara fungsi istighfar yang pertama adalah membersihkan kolbu kita. Membersihkan kolbu kita. Sesungguhnya setiap Bani Adam yang melakukan sebuah dosa, maka nukitat fi kolbihi nuktatun sauda. Dituliskan atau dititikkan di dalam hatinya nuktatun sauda, 1 titik hitam. Kalau kemudian tidak diistighfari, maka titik hitam itu nempel tuh di hati. Kalau kemudian kita mengulang lagi kekeliruan, belum diistighfari, maka lama-lama hati akan menjadi hitam legam. Wahuwa ronu, kata Rasulullah. Itulah yang dinamakan dengan ron. Di dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rona ala qulubihim.
Disebabkan karena apa-apa yang yaksibun yang dia lakukan. Ron itu kondisi dari hati di mana hitam legam. Pada kondisi itu Bapak Ibu, kita sudah nggak lagi bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Nah, ciri-ciri menuju ke sana diantaranya adalah ketika kita malas ibadah, arep tangi wengi kok males, arep mangkat yang masjid kok males, mau zikir kok males, itu tanda titik hitam kita mulai banyak Bapak Ibu. Kemudian jenengan meninggalkan yang wajib kok tentremati itu tanda titik hitamnya banyak. Contoh, kehilangan sholat isya berjamaah, kok hatinya nggak semereset, ora krosok biasa mawon, itu tanda titik hitamnya sudah mulai banyak. Nah, kita sama-sama sudah belajar cara menghilangkannya dengan Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, saya memohon ampun kepadamu atas dosa-dosaku, wa atubu ilaih, dan saya bertobat atas dosa-dosaku. Maka dihapus tuh titik hitamnya. Semakin banyak jumlah istighfarnya, maka semakin putih lagi hati kita. Ketika hati kita makin putih, maka makin bisa membedakan yang baik dan yang buruk, dan ibadah menjadi terasa ringan. Jenengan mungkin pernah mendengar informasi di sebuah kota di Indonesia, kota pariwisata, ada laki-laki dan perempuan kesoting CCTV berhubungan di luar pagar. Pernah dengar nggak? Kemarin di YouTube kan sempat ramai itu. Orang luar sama orang Indonesia berhubungan badan di luar pagar, kelihatan CCTV. Bagi kita yang normal kan mikir, ini kok bisa seperti itu? Tetapi bagi yang hatinya sudah ron, sudah hitam pekat, udah nggak bisa bedain lagi, udah nggak punya rasa malu Bapak Ibu. Maka kita yang belajar agama ini Bapak Ibu, pokoknya begitu ada ciri-ciri menuju ke ron yang hitam, kita mohon sama Allah dengan istighfar, sehingga dihapus lagi, sehingga kita insya Allah dimudahkan di dalam peribadahan, insya Allah. Nah Bapak Ibu, terakhir kita sudah sampai sunnah istiftah atau iftitah. Kita sudah bahas kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita sudah bahas wajjahtu wajhiya lilladzi fattara samawati wal ardi hanifa muslima wa ma'ana minal musyrikin. Kita juga sudah bahas Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'ta bainal masyriqi wal maghrib. Kita juga sudah bahas subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Itu semua adalah bacaan iftitah kita. Mudah-mudahan jenengan di rumah sudah dibuka-buka, agak-agak dihafal yang pendek-pendek itu. Jadi jangan hanya menggunakan satu saja, karena sunahnya digilir. Ya pendek-pendek mawon. Jadi nggak sakit pakai yang tadi, kan pendek tadi itu. Kabiro tadi yang pendek, kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tok itu juga sudah iftitah. Jadi digilir Bapak Ibu. Kalau jenengan kira-kira sudah sepuh berat yang panjang, yang pendek. Jadi hari-hari jenengan sesepuhan hari-hari mending untuk menghafal seperti itu Bapak Ibu. Daripada untuk yang lain. Kesibukan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak kehilangan umur. Para ulama menyebut kehilangan umur adalah ketika umur lewat tidak bernilai ibadah. Itu namanya kehilangan umur Bapak Ibu. Nek kehilangan umur secara hitungan memang setiap hari kita kehilangan umur. Tapi kehilangan umur yang sejati menika ketika jenengan lewat satu hari, kok satu hari itu kalau dinilai kira-kira kurang ibadahnya, itu kehilangan umur namanya. Maka sibuk-sibuklah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sunnah berikutnya Bapak Ibu, ini menika kita membaca doa isti'adzah. Doa isti'adzah. Jadi setelah Allahu Akbar takbiratul ihram,
jenengan baca kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila, berhenti sejenak, kemudian jenengan membaca doa isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu nggih. Baru kemudian bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita bahas Bapak Ibu tentang doa isti'adzah. Di antara dalil mengapa kita membaca doa isti'adzah. Ingat Bapak Ibu, kita ibadah itu menyesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Shollu, sholatlah kama sebagaimana ro'aitumuni, engkau melihat aku sholat." Maka pastikan setiap apa yang kita ucap dan apa yang kita gerakkan di dalam sholat ada panduannya. Nek diruntut tekan Rasulullah niku nggih, sampai itu maksudnya. Nggih. Dan di antara isti'adzah ini adalah dalilnya Quran surah An-Nahl ayat ke-98. Nggih. Kenapa kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim? Karena Allah perintahkan di dalam Quran surah An-Nahl 98, Allah berfirman, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, jikalau engkau membaca Al-Qur'an, maka fasta'idz billahi, maka berlindunglah kepada Allah minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Nah, ini menjadi dalil. Kan saya mau baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu bagian dari Al-Quran. Berarti masuk ke dalam dalil ini, masuk ke dalam ayat ini. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Jadi sekarang jelas mengapa panjenengan setelah maos iftitah kok maos ta'awud atau isti'adzah? Karena Allah perintahkan Bapak Ibu. Cetha nggih. Nah, Bapak Ibu, perintah di dalam ayat ini, di dalam ayat fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim ini menunjukkan bahwa perintah membaca isti'adzah setiap sebelum membaca Al-Quran, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Berarti nek jenengan badhe maos Quran di luar sholat, jenengan tetap maos a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saged dipahami Bapak Ibu? Jadi dengan kondur di rumah sudah sesepuan baca Quran, maka mulailah dengan ta'awud. Karena itu memang perintah dari Allah langsung. Dan sekali lagi ini berlaku di luar sholat maupun di dalam sholat. Tidak dibedakan antara di dalam sholat dan di luar sholat. Bapak Ibu, kata-kata faida, qara'tal Qur'ana, faida itu jikalau panjenengan hendak, berarti ada iradah. Kok jenengan krentek pengin maos Quran, maka mulailah dengan berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah mencegah was-was syaiton. Bapak Ibu, jenengan yang sudah ikut dari awal masih ingat tentang tafsir surah An-Nas, surah terakhir di dalam Al-Quran. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
min syarril waswasil khannas. Kita sudah bahas dulu dua surat Al-Mu'awwidhatain, dua surat yang menjadi perlindungan buat kita. Menika surat Al-Falaq dan An-Nas. Dan kita sudah bahas bahwa seluruh keburukan di dunia ini sumbernya adalah was-was syaiton. Orang dibisik-bisik ini, Bu. Orang kalau nggak dibisik-bisik setan baik-baik saja. Arep tindak teng masjid, krungu adzan, normalnya orang kalau nggak kena was-was syaiton pasti berangkat, Bapak Ibu. Tetapi dibisik-bisiki, lah engko wae. Allah engko yo iso salat dhewe nang omah. Ngopo kudu saiki? Allah yo mung padha wae salat nang omah karo nang masjid. Itu was-was syaiton, Bapak Ibu. Kalau kita manut ke was-was itu, ya sudah jadi. Makanya betapa pentingnya kita membaca setiap hari, pagi hari minimal 3 kali, sore hari minimal 3 kali, membaca Al-Falaq dan An-Nas. Karena itu adalah Al-Mu'awwidhataini, dua surat yang Mu'awwidhataini sebagai perlindungan. Dan dua surat itu turun bareng-bareng gara-gara Rasulullah kena sihir. Bahkan Rasulullah pun diberi perlindungan dengan dua surat ini. Maka kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim dalam rangka untuk menghilangkan was-was syaiton. Bapak Ibu, ini penting, Bapak Ibu. Jenengan sholat itu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadap yang pertama di dunia. Pasti setan akan berusaha bagaimana caranya supaya jenengan nggak khusyuk. Ada waridat itu pikiran aneh-aneh nih loh. Begitu takbir sekelingan nopo, memang begitu pekerjaan setan. Maka kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim dalam rangka untuk menghilangkan was-was syaiton. Mudah-mudahan ketika kita sudah baca itu, nanti seterusnya rokaat demi rokaat, rukun yang kita lewati, insya Allah khusyuk, Bapak Ibu. Kita tuh butuh banget sholat khusyuk, Bapak Ibu. Jangan tahu bahwa ibadah pertama yang dihisab adalah sholat kita, Bapak Ibu. Kalau baik sholat kita, maka yang lain ikut baik. Ngeelek sholatnya dewe, lainnya ikut elek, subhanallah. Maka pastikan setiap langkah-langkah di dalam sholat dari awal itu sudah betul, sehingga dengan mendapatkan sholat yang berkualitas. Maka Bapak Ibu, tidak jarang kalau jenengan sudah mulai paham sholat, nembe mulai iftitah, baru menyebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yakin jenengan bisa nangis itu. Khususnya kalau sholat sendirian. Rumongso betul, saya itu lagi ngadep kepada zat yang menciptakan saya, yang akan mencabut hidup saya, yang akan memasukkan saya ke surga atau neraka, yang akan menjadikan kita dikubur lapang atau sempit. Bayangin Bapak Ibu, kita dikubur sendirian, hanya ditemani oleh amal kita. Kita minta pertolongan kepada siapa kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat ini menjadi pentingnya luar biasa. Maka sekali lagi kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim jenengan hayati betul. Dihayati betul. Kemudian bagaimana hukum membaca ta'awudz? Apakah di setiap rokaat sebelum kita membaca Al-Fatihah harus membaca ta'awudz? Kalau mengambil dari dalil yang tadi, surah An-Nahl ayat 98, maka jawabannya iya. Jawabannya iya. Tetapi di masyarakat berkembang ada beberapa pendapat. Ada beberapa pendapat. Maka kita belajar fikih seperti ini
supaya luas fikihnya, jadi tidak gumunan dan tidak saling menyalahkan, itu maksudnya. Karena kenyataannya di luar ada yang rakaat pertama tok, rakaat berikutnya nggak perlu pakai ta'awud. Ada pendapat seperti itu, Bapak Ibu. Maka saya terangkan pendapat pertama di mazhab Hanafi, mazhab yang paling tua, mazhab yang paling tua. Maka dikatakan sunnah pada rakaat pertama setelah membaca takbiratul ihram dan iftitah. Kalimatnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian ini berlaku baik untuk makmum, imam atau munfarid. Ketika jenengan jadi makmum juga maos, ketika jadi imam maos, ketika munfarid sholat dewean maos. Menurut mazhab Hanafi. Kemudian untuk makmum masbuk tidak perlu kalau wis keri. Jenengan datang imam sudah baca Al-Fatihah. Maka jenengan makmum tidak harus membaca ta'awud. Karena sudah ketinggalan. Dalilnya adalah qiraatul imam lahu qiraatun. Bacaan imam yo bacaanmu. Nah, ini dalilnya. Kemudian menurut pendapat mazhab Hanafi, ini tidak untuk di rakaat berikutnya, hanya di rakaat pertama saja yang sunnah. Jadi kalau ada di luar orang yang moco ta'awud di rakaat pertama tok, ya itu ada pendapatnya, nggak apa-apa. Saya termasuk yang pakai semua rakaat. Saya termasuk yang pakai di semua rakaat sebelum Al-Fatihah saya selalu membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tanpa menyalahkan yang tidak baca di rakaat kedua, silahkan. Karena juga ada pendapat mazhab yang seperti itu. Saya dipahami Bapak Ibu? Kemudian pendapat yang kedua adalah mazhab Syafi'i yang sering diklaim sebagai mazhab yang paling banyak di Indonesia. Sunnah pada setiap rokaat. Maka di Indonesia memang kebanyakan pakai yang ini. Pakai yang pokoknya setiap rokaat maos ta'awud. Maos ta'awud. Nah, ini pendapat mazhab Syafi'i. Kemudian pendapat mazhab Hambali yang di Saudi Arabia, yang di Masjidil Haram, itu pakainya sunnah pada rokaat pertama saja. Sedangkan di rokaat yang lain tidak sunnah. Makanya kalau jenengan ke Arab Saudi, biasanya imamnya maos ta'awud hanya di rokaat 1. Dan biasanya ta'awudnya bukan yang a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ada tambahan sedikit. A'udzu billahil azimis samiil alimi minasyaitonir rajim. Itu juga ta'awud. Jadi ta'awud itu bukan hanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tapi ada beberapa redaksi. Jangan kaget kalau ada yang ta'awud kok ujug-ujug a'udzu billahil azimis samiil alimi minasyaitonir rajim, itu juga ta'awud maksudnya. Jangan di soal kok beda karo aku, enggak apa-apa. Karena itu juga ada dalil pendukungnya. Kemudian di mazhab Malik, gurunya Imam Syafi'i, makruh pada sholat wajib baik syiriah maupun jahriyah. Ada yang pendapatnya makruh Bapak Ibu. Jadi di mazhab Malik itu pada nggak pakai ta'awud, karena menurut pendapat mazhab beliau makruh malahan, khususnya di sholat wajib, baik sholat yang sir berarti sholat duhur asar, atau sholat yang jahriyah yaitu maghrib, isya dan subuh. Menurut mazhab Malik makruh malah moco ta'awud. Pada sholat sunnah yang siriyah dibolehkan. Contoh ba'da maghrib, jenengan sholat ba'da maghrib niku sholat sunnah niku. Kemudian sir mau saya mboten seru niku
boleh menurut mazhab Malik. Jadi secara umum ada 4 pendapat. Saya pakai yang selalu pakai di setiap rakaat, berarti pakai yang mazhab Syafi'i dalam hal maos ta'awud. Jenengan boleh pakai yang mana saja, terserah. Nggak apa-apa. Kalau misalnya pakai mazhab Hambali, aku pertama engkau rakaat yang 2 3 4 saya nggak pakai. Itu juga ada dalil pendukungnya. Buatan usah di soal. Sampai di sini sangat dipahami, sangat dipahami, Jenengan selama ini pakai mana, Pak? Jenengan pakai yang mana? Biasanya pakai ta'awud terus, napa rakaat pertama tok? Pertama saja. Itu juga ada dalilnya, berarti pakai mazhab Hambali. Jadi perbedaan ini perbedaan yang tidak perlu jadi soal, karena semuanya ada dalilnya. Kemudian sekarang Bapak Ibu, karena ini bagian penting, maka tolong perhatikan pengucapan ta'awud ini. Mengucapkan ta'awud itu seringkali, entah karena memang belum sempat belajar, atau karena memang ta'awud ini memang nggak ada di Al-Quran. Tulisan a'udzu billahi minasyaitonir rajim ini pula buat teman-teman tentang Al-Quran. Kalau di Al-Quran adanya bismillahirrahmanirrahim. Maka kadang-kadang suka keliru bacanya. Di antara kekeliruan yang lazim itu, pertama, antara huruf hamzah dengan huruf ain itu nggak dibedain. A'udzubillah itu sama-sama hamzah, bukan a'u tapi a'u. Beda nggih? Beda boten? Kalau a jenengan pegang nih di pangkal tenggorok mesti bergetar. Kalau ain itu nggak bergetar. Di tengah itu kan nggak bergetar nih. Kalau jenengan getarannya terasa banget. Tapi kalau itu di sini letaknya di tengah. Maka dibedakan, jangan a'udzu tapi a'udzu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ini dipraktekkan di rumah, diulang-ulang, atau sebaliknya, kadang-kadang kalau orang Cilacap ini, angu, ain itu ngain. Ya kalau memang itu memang sudah benar-benar nggak bisa dibetulin, insya Allah dimaafkan. Angu dubillah itu. Kalau orang Cilacap kan gitu, angu bukan au tapi angu. Ini atau kekeliruan yang juga sering terjadi, kegusur maksudnya gimana? Nggak dapat hak hurufnya. Au bukan au tapi a'udzubillah, seperti orang bilang Allah, bukan Allah tapi Allah. Itu menggusur itu, kehilangan hak huruf. Jadi perhatikan, maka antara hamzah dengan ain diberi hak hurufnya. Jangan au, jangan au, tapi au. Itu kesalahan yang sering terjadi. Maka jangan sampai keliru, karena keliru baca, keliru arti. Itu masalahnya. Kemudian yang berikutnya, au di situ, au itu dua harokat. Karena ada harokat dhammah, au ketemu waw sukun, maka dibaca a'udzu, bukan a'udzu tapi a'udzu. Bisa dipahami, jadi itu dua harokat. Jangan keburu-buru a'udzu tapi a'udzu. Kemudian zu, itu zal, huruf zal Bapak Ibu, itu keluar dari ujung lidah,
kemudian bersentuhan atau bertemu dengan gigi seri bagian atas dan keluar sedikit. Ini penting. Ini penting. Ibamba ada suara keliru ini. A'udzu. Jadi bersentuhan dengan gigi seri, keluar sedikit lidahnya. Enggak melet, enggak keluar banyak, bukan a'udzu, tapi a'udzu. A'udzu. Nggih, bukan a'udzu, tapi a'udzu. Nggih. Kemudian untuk memberikan hak huruf secara sempurna, enggak boleh begini. A'udzu, a'udzu. Itu enggak sempurna dalnya. Harusnya a'udzu. Ibu-ibu mungkin nggak lihat nih, saya tak berdiri nih. Seringan ibu-ibu, jangan ucapkan begini, jangan a'udzu. Yang betul a'udzu. Beda nggih? Jangan a'udzu, tapi a'udzu. Ditarik dulu. Du, supaya mendapatkan hak huruf terhadap dal. Nggih. Kalau enggak nanti dalnya enggak dapat hak hurufnya. Nggih. A'udzu billah. Nggih, bukan a'udzu billah. Itu keliru. Nggih. Belajar tahsin. Nanti belajar tahsin. Supaya bacaannya betul. Saya hanya mengantarkan saja. Nggih. Juga bukan a'udzu, nggih. Bukan a'udzu. Jangan pakai za, tapi a'udzu, bukan a'udzu billah, tapi a'udzu. Nggih. Nah, itu diperhatikan. Kemudian billah, nggih. Jangan lupa ditekan langsung ke lam. A'udzu billah, billah, bukan a'udzu billah, bukan. Nggih. Banyak yang keliru baca a'udzu billah. Harusnya a'udzu billah. Nggih, beda nggih? Beda mboten? Antara a'udzu billah dengan a'udzu billah beda mboten? Beda. Nggih. Yang betul langsung masuk ke lam, nggih. Kemudian billahi, hi, Bapak Ibu, juga ada di pangkal tenggorok sama dengan huruf A. Bukan di dada, nggih. Bukan a'udzu billahi. Hi, bukan. Hi di sini. Hi yang bergetar di sini. Bukan yang bergetar di sini. Bukan di dada. Ibu-ibu, hi bukan di sini, nggih. Bukan a'udzu billahi. Hi di sini bukan, tapi a'udzu billahi. Hi di sini. Ringan mawon, boten kudu hi, bukan. Nggih. Ini juga masih saya lihat masih sering keliru, nggih. A'udzu billahi biasa, nggih. Kemudian minasyaito. Minasyaito, bukan minasyaito. Nggih. Ini masih sering keliru ini. A'udzu billahi minasyai. Itu banyak yang kayak gitu. Seperti yau, yau harusnya ya yau jadi yau. Maliki yau, yaumiddin. Banyak yang baca maliki yau, yaumiddin. Enggak ada yau. Ini karena itu harokat waw. Maka di sini pun sama. Minasyai. Nggih, syai karena ada sya, harokatnya fathah, ketemu ya, itu bukan syai. Saya basa Jawa apik. Bukan syai tapi syai. Nggih. A'udzu billahi minasyai. Syaito. To bukan ta. To bukan ta. Dibedakan nggih. Ta dengan to itu sama tempat keluarnya. Bedanya tebal sama tipis. Bapak Ibu. Ta dengan to bedanya tebal sama tipis. Kalau ta jenengan ringan, ta.
ta. Tapi kalau to itu jenenge ada effort, kerja lebih. Nggih. To, bukan ta, to. Maka di sini a'udzu billahi minasyaitonir nggih. Kemudian nirrajim nggih. Juga bukan baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bukan begitu. Ada yang kadang-kadang baca langsung masuk ke nun padahal tidak ada tasdid di situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi bacanya harus betul karena bagian dari sunnah, nggih. Jadi kalau ta itu tipis, lidah nyantek, tidak terangkat ta. Kalau to, nggih, lidahnya tidak nyantek, ujung lidah lebih kerja keras. To, nggih. Jadi ini beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kemudian ini jangan panjang. Ini juga sering saya perhatikan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Itu keliru. Harus nirrajim. Adapun jim itu boleh 2, 4 atau 6 harokat. Itu dalam hukum namanya mad arid lisukun. Boleh dibaca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim atau nirrajim atau 6 boleh. Seperti alhamdulillahi rabbil alamin. 6 boleh. Nggih. 2, 4 atau 6. Nggih. Jadi itu nggih tentang ta'awud nggih. Kita sudah bahas secara umum ada 4 pendapat besar nggih. Yaitu ada yang menjadi sunnah di rakaat pertama saja, ada yang menjadi sunnah di rakaat pertama dan rakaat semuanya, ada yang makruh untuk sholat wajib, boleh untuk sholat sunnah. Jadi jenengan boleh pilih yang mana-mana, silahkan sesuai dengan keyakinan tanpa menyalahkan yang lain. Mudah-mudahan pembahasan ini menjadi penyemangat supaya sholat kita menjadi lebih baik. Berikutnya, sunnah berikutnya setelah sunnah iftitah, sunnah ta'awud, kemudian sunnah membaca basmalah, yaitu ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pembahasan tentang basmalah ini panjang kali lebar, karena di masyarakat gara-gara soal bismillah ini kadang-kadang jadi soal, karena pendapat tentang basmalah itu juga seperti ta'awud, seperti ta'awud, ada yang wajib membaca basmalah khususnya di mazhab Syafi'i, dan bacanya pun harus jahar keras. Sementara di mazhab Hambali itu dibaca tapi sir, seperti di Mekah Madinah. Kalau jenengan dengar di Mekah Madinah kan baru kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Insya Allah kita bahas minggu depan tentang basmalah supaya kita pengetahuannya luas dan jenengan mengamalkannya mantap sehingga sholatnya pun mantap. Sekali lagi Bapak Ibu, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi kesehatan terus, diberi istiqomah sehingga sampai ajal menjemput kita dalam kondisi kita istiqomah di jalan Nabi Muhammad SAW. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.